Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Halo. Hari ini kita bakal bedah materi kewarganegaraan Indonesia yang udah Anda kasih ke kita. Sip. Tujuannya simpel, kita mau ekstrak intisari soal identitas nasional, demokrasi, PKN, sampai strategi pertahanan. Semua dari catatan Anda ya. Oke, menarik nih. Baiklah, mari kita mulai aja ya. Poin pertama yang langsung kelihatan dari materi Anda itu soal peran Pancasila. Tapi bukan cuma sebagai ideologi, ini kaitannya sama pertumbuhan ekonomi. Gimana tuh? Iya, jadi sumber Anda ini kan menyoroti kalau nilai Pancasila kayak jujur, anti korupsi, itu jadi fondasi etika. Oke, etika bisnis gitu ya? Betul. Terus persatuan Indonesia itu dianggap penting buat stabilitas politik. Nah, stabilitas ini yang narik investasi. Masuk akal. Jadi bukan cuma teori kosong ya? Iya, dan yang menarik lagi nih, kalau kita lihat catatan Anda, ada penekanan khusus di sila keempat dan kelima. Oh iya, kenapa tuh? Argumennya, Pancasila itu secara inheren ngarahin ekonomi kita ke keadilan sosial, kesejahteraan bersama. Bukan cuma ngejar angka PDB doang berarti ya? Persis, fokusnya ke pemerataan. Jadi semacam kompas moral gitulah buat kebijakan ekonomi. Oke. Ini nyambung nih sama fondasi identitas nasionalnya sendiri. Gimana tuh? Materi Anda kan ngebagi jadi dua ya, faktor alamiah sama artifisial. Iya. Alamiah itu kayak kondisi geografis kita, kepulauan, sejarah perjuangan yang sama, gitu kan? Betul. Nah, kalau yang artifisial ini yang kita bangun dan sepakati bareng-bareng. Contohnya? Ya, kayak ideologi Pancasila itu sendiri. Terus bahasa Indonesia sebagai pemersatu praktis, lambang negara juga. Ini jadi semacam perekat sadar kita ya, buat nyatuin keragaman yang luar biasa ini. Persis. Dan perekat ini kan perlu dijaga terus. Nah, disinilah pendidikan kewarganegaraan atau PKN jadi penting. Materi Anda kan nekanin banget relevansinya di pendidikan tinggi. Iya bener. Kenapa masih krusial banget sih di kampus? Ini pertanyaan bagus. Menurut materi Anda, peran kampus itu lebih dari sekedar nyetak tenaga ahli kan? Oke. PKN itu penting buat ngebentuk calon pemimpin yang punya etika Pancasila. Dan yang nggak kalah penting di zaman sekarang. Apa tuh? Mengasah daya kritis mahasiswa. Biar nggak gampang kemakan hoax atau paham radikal. Jadi tujuannya smart and good citizen ya, cerdas dan baik, investasi jangka panjang ini. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong soal warga negara yang cerdas dan kritis, ini jadi sangat menarik. Kalau kita lihat gimana materi Anda melacak evolusi demokrasi di Indonesia. Wah, ini pasti dinamis banget ya perjalanannya. Banget. Bukan garis lurus pokoknya. Materi Anda kan ngebagi jadi beberapa fasa nih. Oke, coba kita lihat. Pertama, parlementer 1945-1959. Sumber Anda bilang ini kayak eksperimen. Parlemennya kuat, tapi kabinet gampang banget jatuh bangun. Jadi sangat dinamis tapi mungkin kurang stabil ya. Iya. Terus masuk fase terpimpin 1950-1965. Kekuasaan geser ke Presiden Soekarno. Ini kayaknya respons dari ketidakstabilan sebelumnya ya. Tapi ada risiko otoriter. Betul, catatan Anda menyoroti itu. Lalu, Pancasila era Orde Baru 1966-1998. Nah, ini agak kompleks. Gimana tuh? Namanya kan demokrasi Pancasila. Ada dui fungsi ABRI juga? Jadi stabilitasnya ada tapi ada harganya gitu ya? Bisa dibilang gitu. Terakhir, reformasi 1998 sampai sekarang. Ini era koreksi besar-besaran menurut materi Anda. Amandemen UUD, otonomi daerah, pemilu langsung. Betul, kebebasan pers, fokus ke HAM dan KKN. Proses yang, masih jalan terus sampai sekarang. Kalau kita perhatikan polanya ya, dari pemetaan ini, kelihatan banget kalau tiap fase itu kayaknya reaksi dari kelemahan fase sebelumnya. Ya juga ya. Jadi ini bukan cuma daftar periode sejarah, tapi lebih ke narasi pencarian Indonesia. Mencari sistem yang paling klik, paling pas sama kondisi kita yang beragam dan luas ini. Perjalanan demokrasi kita tuh kayak laboratorium politik sendiri jadinya. Bisa dibilang begitu. Oke, nah sekarang kita kaitkan ini semua ke cara kita melindungi negara. Materi Anda akan bahas soal politik dan strategi nasional, Polstranas. Itu cetak biru kebijakan negara ya intinya. Betul, dan buat pertahanan kuncinya di konsep pertahanan semesta, Sishankamrata. Sishankamrata. Keterlibatan total ya. Apa artinya nih buat Anda? Pertahanan itu bukan cuma urusan tentara, kan? Tepat sekali. Konsep Sishankamrata yang dijelasin di sumber Anda itu kan intinya pelibatan seluruh komponen bangsa. Komponen apa aja tuh? TNI itu komponen utama,
Tapi ada juga komponen cadangan, warga terlatih, sama komponen pendukung. Pendukung itu siapa? Ya, seluruh sumber daya nasional, termasuk Anda juga sebagai warga sipil, infrastruktur, industri, semuanya lah. Oke, sifatnya gimana? Defensif aktif. Materi Anda nekenin itu. Artinya kita nggak nyari gara-gara, nggak ekspansif. Tapi kalau diserang, ya kita bertahan habis-habisan. Siap mempertahankan kedaulatan pokoknya ya. Ini bukan cuma soal alutsista berarti. Jauh lebih luas dari itu. Terus implementasinya gimana? Materi Anda nyebut soal penguatan TNI? Iya, terus pemberdayaan rakyat sebagai komponen cadangan dan pendukung itu. Sama strategi pertahanan wilayah berlapis. Fokusnya di perbatasan dan pulau terluar ya, yang rawan itu. Betul. Dan ancamannya kan nggak cuma militer. Materi Anda kan juga nyebut ancaman non-militer. Contohnya? Kayak illegal fishing, itu disebut secara spesifik. Itu kan ancaman kedaulatan sekaligus ekonomi. Kerugiannya bisa triliunan loh katanya. Wah, iya benar. Nah, kalau kita tarik benang merahnya lagi, strategi pertahanan berlapis yang melibatkan semua rakyat ini jadi relevan banget justru karena kondisi Indonesia yang luas dan beragam tadi. Tantangan yang sama dengan yang membentuk evolusi demokrasi dan pentingnya identitas bersama ya. Persis. Semuanya itu nyambung. Jadi, kalau kita simpulkan nih, dari semua materi yang Anda bagikan ini, apa ya intisarinya buat Anda? Kita lihat Pancasila itu jadi jangkar nilai, ya kan? Buat identitas, buat arah ekonomi juga. Betul. Terus kita lihat demokrasi Indonesia itu dinamis, terus belajar dari pengalaman. Iya, nggak pernah berhenti berproses. Kita juga jadi paham kenapa penting banget ngebentuk warga negara yang kritis lewat pendidikan. Sangat vital. Dan terakhir kita punya strategi pertahanan yang unik, si Sangkamrata itu yang ngandelin kekuatan seluruh bangsa. Gambaran kompleksitas Indonesia ya. Iya. Nah, sebagai pelopeti, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan lebih dalam. Ini terinspirasi dari diskusi kita soal si Sangkamrata tadi. Oke, apa tuh? Konsep pertahanan semesta ini kan kuat banget ya, kalau bicara pertahanan fisik wilayah. Tapi di era digital sekarang, ancaman terbesar itu mungkin sifatnya udah non-fisik. Kayak serangan cyber skala besar. Atau kampanye disinformasi yang masif, yang bisa mencabla bangsa dari dalam. Itu kan nggak kenal batas geografis. Iya juga ya. Pertanyaannya, gimana konsepsi Sangkamrata yang melibatkan seluruh komponen bangsa tadi bisa diadaptasi biar efektif ngadapin medan perang baru di dunia maya ini? Wah, itu tantangan relevansi ke depan ya. Betul, sesuatu buat kita pikirkan bersama. Pertanyaan bagus banget buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak deep dive kita kali ini. Terima kasih. Semoga bisa ngasih perspektif baru buat Anda semua. Sampai jumpa.